Hai, kita berjumpa lagi di podcast SMA Negeri 1 STM Hilir. Nah, untuk kali ini kita akan menampilkan tamu kita, di mana tamu ini akan menunjukkan hasil karya-karya siswa di bidang bakatnya sendiri. Untuk itu, nah di sini kita akan memanggil tamu kita, di mana tamu ini dua wanita yang cantik-cantik. Di mana mereka selain guru, ya, mereka juga berperan mengajari peserta didik di bidang nari. Nah, di sini guru-gurunya ini sangat berbakat dan kita juga nanti bisa menampilkan beberapa karya siswa yang ada di televisi kita, ya. Untuk itu kita panggil aja dua bintang tamu kita yang cantik-cantik. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kedua tamu kita ini. Hai. Nah, di mana ibu guru yang dua ini adalah ibu guru yang cantik-cantik. Kan ada baiknya sebelum kita berbicara jauh atau berbincang-bincang jauh, kita perkenalan dulu, ya. Dari siapa duluan ini, Bu? Rekan saya. Oke. Hai, nama saya Febrina Sinaga. Saya guru ekonomi, tapi saya juga sebagai pembimbing seni tari di sekolah ini. Dan saya Rizky Dayanti Guru Ginting, guru bidang studi PKN, juga sebagai pembimbing di Sanggar Tari Maheswari Dance SMA Negeri 1 STM Hilir. Wah, ternyata guru-guru di STM Hilir ini juga sama seperti tamu-tamu sebelumnya, mereka juga sangat berbakat. Nah, tamu yang saya ataupun kita akan bincang-bincang ini adalah guru juga yang sangat berbakat, ya. Di mana bakat mereka selain mengajar, mengajar nari juga, ya. Nah, jadi kita di sini akan berbincang-bincang seputaran dari bakat anak-anak kita, ya, Ibu, ya, kayak nari gitu tadi. Nah, untuk menari ini sebenarnya sejarah awalnya di SMA Negeri 1 STM ini seperti apa, Bu? Menari ini. Apakah memang dari pemikiran ibu-ibu atau untuk mengikuti zaman atau seperti apa? Siapa dulu yang jelaskan ini, Bu? Kayaknya Bu Rizky lah kayaknya. Ya. Nah, silakan Bu Rizky. Sudah kuduga. Silakan. Begini dia Pak Jan. Awalnya itu berawal dari kegiatan-kegiatan besar di sekolah. Jadi kami sama Bu Febri itu melihat ternyata ada bakat siswa itu dalam seni tari. Oh. Jadi mungkin selama ini siswa itu belum bisa menyalurkan bakat tarinya karena tidak ada sanggar. Sehingga kami sepakat dan mengajukan permohonan sama Ibu Kepala Sekolah untuk mendirikan sanggar tari dan memanggil pelatih tari kami dari Unimed. Oh, berarti ada pelatihnya, ya? Ada Pak pelatihnya. Jurusan seni tari juga dari Unimed, Pak Indra Tommy. Pak Indra Tommy, ya. Iya. Oh, sayangnya Bapak itu belum bisa hadir sekarang. Iya. Untuk kapan-kapan bisa lagi kita undang, Oh, ya. bisa. Biar lebih menarik lagi pembicaranya. Tapi tunggu ya Pak Jan, podcast kalian ini bagus juga, bisa lah ya kan Pak? Mahal mejanya, Kak. Iya, kayaknya gila kali soalnya Pak Jan, gila kali. Nah ini minyak cetas. Nah, podcast ini, Bu, sama seperti kita menari, ya. Ini tetap didukung Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Dr. Randa Elpi Nasda, di mana Ibu itu sangat ibaratnya menginginkan SMA kita ini untuk maju. Nah, mungkin juga Ibu Kepala Sekolah kita ada nggak berperan dalam mendukung untuk menari? Kalau untuk perannya Pak Jan besar. Ya, kayak mana bisa jelaskan? Iya, peran Ibu Kepsa itu besar dalam sanggar tari kami. Karena beliau itu begitu perhatian terhadap sanggar tari kami, terus memotivasi anak-anak. Itu ditandai dengan ketika didirikannya Sanggar Tari Maheswari Dance, kami itu namanya apa? Maheswari Dance. Maheswari. Iya loh, indah loh namanya Pak Jan. Nah, untuk adik-adik yang sekolah di SMA Negeri 1 STM Hilir, jadi sanggar tari di sekolah ini ada, ya. Coba dulu Bu Rizky ataupun Bu Febri supaya makin melebar lagi, ya, makin siswa-siswi kita juga menyukai sanggar tari, diajak dong adik-adik SMA Negeri 1 STM Hilir supaya ikut sanggar tari. Coba diajak. Buat adik-adik yang sekolah di SMA Negeri 1 STM Hilir, jadi kita ada wadah untuk
menyalurkan bakat di dalam seni tari. Jika adik-adik punya bakat tersebut, bisa bergabung dengan Maheswari, bisa bersama-sama dengan kami untuk melatih dan menyalurkan bakat Anda. Jadi sebenarnya ya Pak Jan ya, untuk baju-baju juga ya, baju-baju tari gitu ya. Iya. Fasilitas tari juga sudah cukup lumayan lah sampai saat ini. Dan untuk ini juga lagi pemesanan ini untuk baju satu set baju lagi. Baju narinya ini baju modern atau baju budaya atau kayak mana? Budaya Pak Jan. Budaya. Kami lebih mengarah ke budaya. Mengapa? Karena harapan kami biar supaya siswa-siswi SMA Negeri 1 STM Hilir itu untuk kebudayaannya tidak hilang, tidak terkikis. Berarti menyangkut Tetap kebudayaan. ya, tetap mempertahankan budaya. Itu dia Pak Jan. Nah, untuk mengajarkan tarian budaya ini Bu, sulit atau gimana? Sebenarnya sulit sih, apalagi dalam posisi ya kan dia bukan sukunya gitu ya, belum jarang lah gitu mendengar musik tersebut gitu ya, tapi mereka bisa menarikan itu juga luar biasa. Apalagi kemarin itu ya Pak, kami ada ikut lomba ya, lomba padahal cuman satu orang lah itu ya, etniknya Simalungun, lomba tari Simalungun, dapat kita juara 2. Itu tingkat kabupaten ya. Berarti pernah lomba juga ya? Iya jelas lah Pak Jan, hebat loh kami Maheswari Dance juara 2. Ya kan Bu Fer? Iya, juara 2 tingkat kabupaten dan Mungkin juara 3 kaleng-kaleng Maheswari Dance ini Pak Jan. Terus karena kita bukan kaleng-kaleng, ini lagi dari kaleng-kaleng ini saya tertarik untuk menanyakan ini ibu-ibu. Untuk nari ini sebenarnya kegiatan menari ini sudah pernah keluar sekolah kah atau cuma di dalam sekolah aja kah? Ini bisa diceritakan? Bisa Pak Jan, untuk kegiatan tari kita Pak Jan, anak-anak itu sudah ada yang lomba keluar. Kemarin itu di bulan 11 ya Bu Fer. Iya, 11. Di bulan 11 akhir siswa-siswi kita itu lomba ke Bangun Purba. Oh, Lomba tari Simalungun. Dalam rangka Pesta Rondang Bintang namanya. Pesta Rondang Bintang namanya Pak, itu siswa kita mendapatkan juara 2. Juara 2 ya? Iya, selanjutnya itu seminggu kemudian itu Pak ada lagi lomba di Pemprov Sumut, itu dalam rangka hari hari anti korupsi Hakornas. Hakornas ya? Iya, itu juara 3. Juara 3 ya. Pak Jan. Jadi untuk prestasi, alhamdulillah untuk siswa-siswi kita itu berbakat dan berhasil lah. Mudah juga mereka menangkap ya kan, menangkap materi itu mereka itu mudah gitu. Memang bakatnya ada di situ iya. Nah, selain menari, anak-anak kita ini kan disibukkan juga dengan kegiatan belajar. Ibu juga kan disibukkan dengan kegiatan mengajar. Nah, apa nggak terhalang itu antara ngajar nari dengan mengajar? Kalau untuk siswa sendiri Pak tidak. Karena kan kalau siswa kelas 10 itu kan pembelajarannya masuk siang. Sementara ekskulnya itu di jam 10 pagi mereka. Jadi terpisah dengan jam pembelajaran. Nah, untuk kayak kami pembimbing, ketika ada jam kosong ya kami saling mengawasi. Mengawasi aja, melihat anak-anak, karena kan yang melatih tari sudah ada pelatihnya. Berarti memantau aja ya? Memantau aja. Mencari sebenarnya tahu. sih dipermudah sama Ibu Kepse, disediakan pelatih, disediakan fasilitas. Memang baik kali Ibu Kepse kita ini. Tepuk tangan dong sama Ibu Kepse. Nah, selain itu juga kita tadi udah bicara nari. Untuk kostum ini, kalau kostum budaya saya rasa itu dibeli langsung atau ditempah atau dikemanakan? Itu Pak, kalau kemarin kita ada satu kostum untuk Padang, itu memang langsung dibeli langsung ya dari Padang. Langsung ya? Iya, langsung dari Padang. Untuk yang beberapa memang ada yang ditempah dia Pak. Ditempah kebaya itu ditempah. Dan untuk pun ini satu set ini yang mau dipesan ini lagi proses, juga itu ada dalam bentuk tempahan. Biar lebih bagus juga kan dia bentuknya. Berarti selain mengajari anak-anak, kita juga mengharapkan anak-anak ini walaupun dia ibaratnya pintar dalam belajar, namun kreativitas juga dalam bidang menari didukung juga ya. Kayak tadi itu membeli
baju jauh-jauh dari Padang ya. Iya. itulah Udah Pak. biayanya berapa? Ongkirnya lagi berapa ya? Nah, Semua itu ditanggung sama untuk kedepannya ini, Bu, sekolah, Pak. untuk Gimana? untuk kedepannya nari ini akan diperdalam atau gimana akan? Untuk kegiatan sanggar tari kita ya Pak, itu memang kami perdalam. Karena kami berharap anak-anak itu ada yang masuk seni tari Unimed dan bakal menjadi pelatih di sekolahnya sendiri. Terlebih untuk biar supaya dapat sertifikat lah. Ke sekolah lagi lah Iya, ya. iya, Pak. Utamakan dulu daerah kita sendiri, Iya, baru Pak. keluar. Nah gini Bu, pertanyaan selanjutnya. Saya ingin menanyakan kalau nari ini, apakah dipilih jenis-jenisnya laki-laki kah, atau perempuan kah, atau dari segi fisiknya itu? Mana tahu kamerawati saya ini Bu Cindy, cocok nggak Bu bodinya kayak gitu? Saya cocok-cocok sih. Coba ada nggak kriterianya? Sebenarnya kami nggak ada Pak, kayak menggap yang badannya besar atau yang kecil itu nggak ada. Jadi semuanya yang mana minatnya, yang mana berbakat, lebih minat ikut tari, kami terima, kami ajarin. Nggak ada kami pandang bagaimana tubuhnya. Malah yang kemarin ya, walaupun tubuhnya besar, buktinya bisa juara juga, ada juga, ya kan. Jadi itu nggak sebagai patokan apakah dia bisa menari atau tidak sih sebenarnya. Berarti Bu Cindy ini dari tadi ngelihat kita Ini terus kayaknya bisa. bakal kami rekrut ini Pak jadi pembimbing tari kami. Mungkin kemungkinan lah, Bersedia atau enggak? kemungkinan lah ini Bu Cindy lah. Dan di sini ini terus ini teman saya di sini untuk podcast. Oh, dia yang udah megang kamera. direkrut ini ya, Udah jadi direkrut podcast. dia. Oh, nanti bisa lah kita Sayang rekrut. kali. Kan Bu Sin. Tapi cantik megang kamera kan. Iya. Dan tadi kan Bu, saya melihat di layar ini ada kayak lomba ini ya. Ya, ini ini lomba. lomba diadakan di sekolah ya. Iya Pak. Oh, bisa diceritakan lombanya ini? Ini lomba dalam temanya apa ataupun hari apa gitu? Nah ini sebenarnya lomba antar kelas ini ya Pak ya. Jadi sebenarnya ini kan udah 2 tahun terakhir ya Iya, dilakukan ya di sekolah kita. Nah sebenarnya awalnya dibuka Maheswari pun karena adanya lomba nari ini. Nah ini memang setiap hari guru kayaknya 2 tahun ini memang kita mengadakan lomba tari antar kelas. Nah jadi asal muasalnya memang karena ada lomba tari di hari guru, ya kan? Nah jadi dari situlah awalnya kami rekrutlah apa namanya itu ya peserta didik. Peserta didik kita yang ya ada kan bakatnya menari. Kami rekrut masuk ke sanggar. Iya, baru masuk ke tahun kedua ini, disitulah kami mulai merekrut anak-anak baru yang kelas 1, kelas 10 masuk ke sanggar itu. Kemarin juga saya dengar untuk sanggar tari bisa juga ya Bu, kayak dipanggil untuk mengisi acara di kecamatan Bisa, atau Pak. apa? Ada juga Pak kemarin itu di kecamatan Di- STP iya. dipanggil juga Pak anak didik kita untuk menari pas Menari. pelantikan Bupati ya pas datang Iya, Bupati pas datang Bupati. ke sini Dipanggil di situlah dia. dipakai ya dipakai untuk menari. nari cawan. Berarti selain kecamatan keluar juga bisa ya kayak kabupaten, provinsi. Bisa. Bisa Pak. Nah, siap juga orang ini ya. Apapun kalau ada acara ya bisa pakai jasa Maheswari Dance. Iyalah. Pusing kalau nanti Kalau pas mau nikah. mau nikah Oh, iya. bisa. Bu Cindy, Bu Febri, Bu Febri juga kebetulan ini ada rencana ini Oh, ya. rencana aja Pak. Bisa lah nanti dipanggil. Iya bisa dipanggil. Jadi sebenarnya Maheswari ini sudah mulai nampak lah gitu. Walaupun masih umurnya seumur jagung, tapi nggak bisa disepelekan juga. Karena sekali ikut lomba langsung menang Pak. Curiganya kalau sering lomba, aduh kayak mana lagi kan. Nah, Kayak juga. makanya kami ini banyak juga ya kan. Jadi ini kami lagi targetnya ini sekarang. Untuk sekarang ini targetnya untuk ini sih OSN. Apa namanya? FL2SN. Oh, ini FL2SN. acara kayak mana ini? Bisa dijelaskan? Itu kan memang perlombaan tingkat nasional ya dalam hal seni. Iya. Jadi targetnya sekarang itu semoga lah kita bisa ikut untuk FL2SN ini dan mudah-mudahan anak-anak juga semangat gitu untuk berlatih supaya kita mulailah terangkat ya kan namanya juga gimana ya Kak Kia? Sanggar baru. Sanggar Biar baru dikenal gitu, biar lebih Pak. dikenal, membanggakan sekolah juga gitu. Oh, berarti selain lomba-lomba tadi, jadi
kalau di daerah kita, apalagi kan ini daerah STM Hilir, masih ibaratnya ada terdiri dari beberapa desa. Jadi dari desanya ini kan biasanya ada mengadakan kegiatan-kegiatan acara apa gitu, misalnya acara muda-mudinya. Kalaupun nanti misalnya dipanggil dari Sanggar Tari ini, berarti mereka bersedia juga ya? Bersedia Pak? Kalau untuk nikah-nikah, Bersedia, Pak. nikah, kayak yang di kota-kota kan kalau nikah dia ada pengiring pengantinnya, ya. Berarti, Bersedia Pak, kami membuka jasa untuk seperti Jasa, itu. iya, jasa Ya kan, tari. Febri? berarti bisa lah dipromosikan Bisa? Bisa. biar nanti Untuk guru-guru eh, SMA Negeri 1 STM Hilir yang ingin mempunyai hajatan seperti pernikahan atau yang lain bisa panggil jasa penari kami dari Sanggar Tari Maheswari Dance. Harga cincai-cincai. harga kita ya. Harga Kita aja. Nah, berarti di sini juga kita bisa melihat perbedaannya, di mana kita ini kan sekolah penggerak. Selain kita mengajari siswa dalam pembelajaran, mereka juga kita ajari dalam bidang kreativitas ya. Berarti bisa dilihat dari hobi mereka, kita dukung hobi mereka. Ya, jadi orang itu nggak monoton terus belajar. Jadi hobi mereka juga terangkat. Iya, Iya. tersalurkan. Nah, berarti ibu-ibu di sini adalah ibu guru yang hebat ya. Bisa mengetahui bagaimana minat siswa, mengajari siswa. Tahu kalau kita ngajarin nari, belum tentu segampang yang kita pikirkan dia langsung mengerti. Ya kan pasti ada kesulitan, apalagi kalau anak-anak sekarang nggak mau dia tinggalkannya, terus kita emosi, ya udah pergi kan gitu. Nah kalau untuk menghadapi anak-anak seperti itu, kayak mana cara kalian? Tapi untuk sekarang ya Pak Jan, alhamdulillah anak kita tidak ada yang Nggak ada yang seperti bangkang itu. ya? Iya. Memang kemauan dari dalam dirinya menari dan dia sendiri memang yang mau ikut ke Sanggar Tari Maheswari Dance tanpa ada paksaan. Tanpa ada paksaan ya. Iya. Memang keinginan ya. Memang Iya. keinginan. Dan satu sisi juga kita kan sebagai pembimbing, kita buka lah pemikiran mereka kan, gimana untuk ke depan mereka, apa yang mereka bisa dapat dari ekskul ini, sanggar ini gitu. Jadi mereka itulah yang membuat mereka semangat karena ada target mereka juga, mengapa mereka sampai saat ini juga bertahan gitu di sanggar. Berarti kalau paksaannya misalnya kita paksaan per kelas gini, pas nari dia mukanya kan nampak kan, Iya. cemerut terus. Karena kan itu juga berpengaruh. Sedangkan kalau nari kan harus senyum terus. Kalau dipaksa cemerut terus kayak mana? Iya. Iya, pas itu Pak Jan kan nggak mungkin. Nah, selain itu juga ini apalagi kita kan ibaratnya mau mendekati 17 Agustus ini. Nah, rencananya ada lagi nggak lomba nanti dibikin? Biasanya kalau untuk agenda sekolah selalu ada itu Pak. Ya, menari ya. Iya. Selalu ada nari. Bukan menari, lebih ke vokal grup ya kan Bu Feb. Iya, 17 Agustus biasa. Vokal grup. Kemarin vokal grup ya. Rencana untuk bikin menari kayak mana? Biasanya kalau untuk menari itu di agenda hari Hari guru. Hari guru ya. Iya. Itu dia Pak. Lagi mau kita lanjut lagi kayak baju udah ya. Udah. Nah, ini lagi menyusul lagi katanya mau baju budaya juga ya Bu ya. Nah, menurut Ibu tempat latihannya ini kalian ini di mana ya? Atau kalian punya ruangan khusus atau kayak mana? Bisa dijelaskan? Itu sih sebenarnya Pak, yang sekarang yang mungkin yang kami harapkan sih punya ruangan khusus untuk tari, karena selama ini kan kami narinya loncat-loncat ya, kadang di selasar, Iya, kadang di lapangan, kadang di apa. Jadi tidak leluasa Pak Jan. Jadi sebenarnya itu kalau mau enak sebenarnya ada ruangan, ruangan khusus ya. ruang kaca. Seperti podcast Bapak ini kan ada ruang podcast gitu kan. Ya kami pun kan berharap mau nyari juga Ada ruangan tari kami ruangan. yang memang khusus Iya. menunjang ekskul tari kami gitu. Mungkin langkah kedepannya Ibu juga nanti akan melihat. Jadi ruangan kaca ini kaca Ruang cermin semua kaca, ya. ini. iya. Baru Jadi- nanti mereka nari-nari Iya, tahu salahnya tahu gimana. salahnya, Jadi tahu anak-anak gerakan, bisa tahu nengok, ekspresinya. memang nengok dari kaca gimana sama pelatihnya kan. Berarti Iya, cepat lebih sadar gampang. dirinya, nggak gampang ngambek lagi kan. Kayak ruangan saya ini banyak batu bata yang bisa Iya, TV-nya. asli nih ya Pak ya batunya ya. Ini replika. TV-nya yang asli. Oh. AC-nya juga asli. Oh asli. Ini Nyaman ini ya Pak. asli Enak ya, juga. Pak. Nyaman ya, Nyaman ya, Pak, ya. Sekalian ini ya Pak ya. Berharap juga kita Gak bisa diam aku nih gara-gara. Terlalu nyaman ya Bu Feby ya. Iya. Iya Pak. Kalau kami punya ruangan tersendiri mungkin anak-anak Suatu itu saat makin nanti semangat pasti. narinya Pak. Iya.
Nah, ini juga akan kegunaan podcast ini di mana kita bisa menunjukkan karya-karya guru selain mengajar, bisa bercerita-cerita, berbagi pengalaman ya. Nanti juga pastinya dibangunkan ibu kepala sekolah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Berarti anak-anak juga nanti kan semakin terampil dia. Iya Pak. Ya. Kemarin juga kan saya pernah menanya tentang Pak Doni ya, tentang game-game online ya. Mereka juga kan menginginkan hal-hal demikian. Nah, untuk itu langkah-langkah kedepannya ya, ada pun harapan kita yang ibaratnya keinginan kita belum tercapai, mudah-mudahan tercapai ya. Anak-anak juga nanti kan lebih leluasa, ibaratnya tahu lah kalau anak-anak masih baru-baru diajari nari ya kan, karena di depan umum takut salah, takut apa, jadi malu. Iya Pak. Kalau udah tertutup ya kan, Kalau ada ruangan tersendiri mungkin lebih leluasa, pelatih pun mengajarinya lebih leluasa karena gini Pak. Dibilang pelatih nih ke kami ya Pak, kalau untuk mengajar nari musik itu memang harus full musik. harus kuat ya. Iya Pak, nggak bisa, harus ditahan karena kan kalau seperti latihan-latihan di Selasar kan Pak, kalau kita kuatin nanti suara musiknya terganggu guru-guru yang ada di Selasar itu Pak. Nggak mungkin juga para penari pakai headset berikut-ikut ya. Iya. Lihat kemana gerakannya, kemana ekspresinya, Kan lucu juga ini. itu dia Pak. Kelilit kabel pula. Jadi Kabel nggak headset. Oh, berarti ruangannya ini kayak kedap suara lah ya. Iya, gitu ya. kedap Iya, suara. Pak. Ada cermin, musik juga seperti itu. Jadi yang nari pun jadi semakin semangat dia karena musik itu kan langsung iya. kuat. Terus kan Pak, kalau untuk tari itu kan pola lantai itu sangat penting. Pola lantai itu seperti gerakan, formasi, itu sangat penting di tari. Kalau di Selasar kan Pak, tempatnya tahu kita Agak berapa kecil ukurannya. ya. Iya Pak. Kalau Jadi di lapangan kurang- terlalu panas ya. Iya, Pak. Terlalu sayang. Terlalu sayang. Terlalu sayang Pak, kalau di lapangan. Saya lecet kakinya. Pak. Iya. Kalau pakai sepatu kan payah. Payah nari. Apalagi kalau lapangan, kalau lapangan tanah. Nah, kita kan kebetulan rumput, kalau hujan kan rumput. juga. Sayang Pak rumput kita Pak, Anti hijau, rusak. cantik itu Pak. Nah, selanjutnya ini Bu. Ya, ibaratnya pertanyaannya ini yang agak ibaratnya mendasar lah. Menurut ibu-ibu ini, apakah memang anak-anak kita ini memang mereka memiliki potensi di bidang itu? Apakah itu hobinya? Atau mereka hanya sekedar ikut aja supaya ibaratnya kan hanya mengisi waktu kekosongan atau gimana? Kalau untuk anak-anak ya Pak, itu memang hobinya Pak. Memang hobinya. Memang hobinya menari. Seperti itu dia Pak. Dan orang tuanya juga Mendukung ya. Makanya mereka itu tiba didirikan sanggar, ya bakatnya tersalurkan Pak. Jadi mereka kayak lebih mengasah dan kayak tertantang untuk menari juga ya. Apalagi banyak juga lomba ya. Mungkin untuk paksaan itu lebih di waktu Pak. Harus on time, harus sering berlatih. Karena kalau ikutkan kata mereka mungkin yang jam 10 ekskul mereka datangnya jam 11. Kan sayang Pak, waktunya terbuang. Paling kami pembimbing lebih disitulah kami perhatikan, lebih dipaksakan ke situ, ke waktu harus on time. Harus disiplin ya. Disiplin, iya Pak. Nah, yang terakhir ini Bu. Yang terakhir, tadi kan udah banyak panjang kita lebar apa segala macam cerita ya. Nah, harapan ini kan harapan kita kepada anak didik kita, ibaratnya tahulah kalau anak-anak pelajar sekarang kan selain dia belajar ya paling juga main TikTok joget-joget kayak gitu kan, kayaknya nari-narinya ya hanya sekedar gitu aja, maunya dia kan nari yang lebih bagus, mengenal tari-tari budayanya kan gitu. Jadi harapan ibu kayak mana itu kedepannya bagi anak-anak kita ini ataupun bagi murid-murid yang ada di SMA Negeri 1 STM Hilir? Kalau menurut saya ya Pak, harapannya itu semoga anak-anak itu lebih mendalam tarian yang berhubungan dengan kebudayaan daerah Pak. Karena kan kita ketahui banyak itu budaya-budaya yang udah luntur. Jadi kalau kita lebih ke budaya daerah, mungkin seperti kita flashback, mengenang lagi, oh ini budaya ini ya, gitu Pak. Jadi lebih indah gitu. Kalau tarian TikTok kan hanya sekedar nari biasa, terkadang maupun gerakannya tidak sopan, maka terkadang anak-anak itu Pak
mereka tuh bilang lu lebih payah ya menari memang tarian asli asli budaya dibanding TikTok. Itu memang jelas beda, begitu juga kata pelatihnya Pak, itu memang jelas beda. Kalau TikTok kita hanya buat gerakan-gerakan biasa sudah, tapi kan kalau tarian itu ada dia menceritakan sesuatu, menyampaikan pesan di dalam tarian itu Pak. Seperti itu. Jadi tantangannya kan kalau menari budaya, terus ada lagi tarian modern. Kan ini ibaratnya kalau anak-anak sekarang kan lebih menyukai ibaratnya tarian modern dibandingkan tarian budaya. Nah, caranya supaya mendekatkan diri, supaya mengarahkan ke tarian budaya ini kayak mana, Bu? Seperti itu Pak, kita buat perlombaan itu khusus tarian daerah. Jangan kita buat tarian modern. Iya. Langsung kita batasi ke tarian daerah. Jadi kan anak-anak itu fokusnya harus tarian daerah, berarti kita nari daerah. Seperti itu supaya Pak. kenal juga ya ini jenis tarian apa, fungsinya apa gitu ya. Seperti itu. Kalau modern kan ya asal nari gitu aja. Iya. Ini gerakan-gerakannya cocok ikutkan, nggak cocok ya udah tinggal kan gitu. Nah, untuk pesan dan kesannya atau pesan aja lah ya, untuk nasihat-nasihat, untuk ajak-ajakan kepada murid-murid ya, baik itu juga kepada orang-orang tua siswa juga ya yang menonton podcast kita ini, karena sudah menari kan berarti dia memiliki bakat, berarti di sini juga orang tua kan harus dukung juga ya. Jangan pulanya kalau udah belajar anak ya udah belajar aja terus, sedangkan dia memiliki hobi menari juga. Nah, pesannya seperti apa ini ibu-ibu? Oke, jadi pesannya ya untuk anak-anak ya. Jadi pesannya ya lakukanlah hobi kamu itu supaya bermanfaat juga bagi dirimu, gitu juga dengan orang tua ya yang nonton. Setiap bakat anak itu kan pasti ada gitu ya. Jadi cobalah untuk mendukung hobi-hobi anak, terutama misalkan di dalam seni tari gitu ya. Mungkin kan dalam seni tari bukan hanya menari aja gitu ya Pak modalnya, bukan hanya gerakan aja. Mungkin dalam hal materi juga mereka harus berkorban dalam hal itu, karena kan seperti makeup itu kan mereka harus mengeluarkan gitu. Jadi ya untuk orang tua juga jangan lupa untuk mendukung anaknya, karena sebenarnya salah satu hal yang paling mendasar itu adalah dukungan orang tua kepada anaknya itu sih. Kalau Bu Rizky? Ini Pak, pesan untuk orang tua, bakat anak itu bukan hanya di sains. Bukan hanya di sains, bukan hanya di teori, tapi bakat anak itu kan beraneka ragam. Ada di seni. Jadi bakat anak itu selagi positif kita dukung. Jangan bakatnya di seni, orang tua itu mengharuskan di sains, itu tidak akan jumpa. Pening lah ini. Pening itu sudah pasti. Maka dari itu kalau selagi bakat siswa itu positif, kita dukunglah Bapak Ibu. Itu pesan saya. Berarti udah kita dukung, anak juga nanti kan akan semuanya terarahkan. Mereka juga akan gampang, inilah aku, inilah cita-cita aku, inilah yang lebih mengenal jati dirinya, potensi dirinya gitu Pak. Jangan udah nanti pun di sekolah hanya belajar, tiba nanti mau tamat SMA bingung mau kemana. Karena nggak ada keahlian Pak. Keahlian juga. Karena sekarang yang diperlukan itu kan skill ya. Nah, untuk menutup podcast kita ini, kita kan udah lama panjang cerita-cerita mengenai menari, mengenai bagaimana keadaan siswa kita, ya. Saya juga terima kasih kepada ibu-ibu, ya, yang udah cantik-cantik menemani saya di podcast SMA Negeri 1 STM Hilir ini. Nah, untuk menutup podcast kita, kita punya slogan ini. Slogan kita apa, Bu? Cindy? SMA Negeri 1 STM Hilir. Sekolah penggerak, bergerak, menggerakkan. Oke, bisa? Pergerakan ini Pak Jan? Iya, kita harus bergerak terus. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, kita sebutkan ya. Ya. Untuk menutup akhir jumpa kita ini, kita ucapkan SMA Negeri 1 STM Hilir, Sekolah penggerak, bergerak, menggerakkan. Dah.